Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suti Kasben, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengelola pengetahuan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu untuk mengetahui apa sih mengelola pengetahuan. Apa sih definisi dari mengelola pengetahuan? Jadi, mengelola pengetahuan atau manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Nah, kegiatan ini biasanya terkait dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat inovasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu bagaimana mengelola pengetahuan. Di sini terdapat 8 faktor atau 8 pilar untuk bagaimana kita mengelola pengetahuan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu identifikasi dan katalogisasi pengetahuan. Identifikasi semua sumber pengetahuan yang relevan dalam sistem informasi manajemen Anda. Ini bisa mencakup dokumen, basis data, pengalaman karyawan, dan lain-lain. Katalogisasi pengetahuan ini agar mudah diakses dan dikelola. Katalogisasi itu adalah pembagian agar kita mudah untuk mengetahui sektor mana yang akan kita identifikasi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu pembuatan dan pembaharuan dokumentasi. Buat dokumentasi yang jelas tentang prosedur, kebijakan, dan praktik terbaik yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Pastikan dokumentasi ini diperbaharui secara teratur untuk mencerminkan perubahan dalam proses atau teknologi. Yang ketiga yaitu implementasi sistem penyimpanan pengetahuan. Gunakan sistem penyimpanan pengetahuan seperti basis data, sistem manajemen dokumen, atau sistem manajemen pengetahuan yang memungkinkan untuk pencarian dan akses yang mudah. Selanjutnya yang keempat yaitu promosi, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan. Kita perlu untuk mendorong budaya kolaborasi di antara karyawan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ini bisa dilakukan melalui sesi pelatihan, pertemuan tim, atau platform kolaboratif online. Jadi, dalam sebuah perusahaan penting untuk adanya kolaborasi antara karyawan. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Kita harus bisa untuk memastikan karyawan memahami sistem informasi manajemen dan bagaimana cara menggunakan pengetahuan yang ada dengan efektif. Ini termasuk pelatihan tentang alat dan proses yang digunakan dalam sistem informasi manajemen. Jadi, pelatihan dan pengembangan karyawan dalam sebuah perusahaan itu sangat-sangatlah dibutuhkan untuk bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan capability seorang karyawan. Selanjutnya yang keenam yaitu pengamanan dan perlindungan pengetahuan. Setelah kita sudah melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, yang selanjutnya yang paling terpenting dan tidak boleh kita lewatkan yaitu pengamanan dan perlindungan pengetahuan. Kita harus bisa memastikan keamanan informasi dan data dalam sistem informasi manajemen. Gunakan sistem otorisasi yang tepat untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi yang sensitif. Jadi kita harus memastikan atau memfilter orang-orang yang dapat mengakses informasi-informasi yang sensitif. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses informasi-informasi sensitif tersebut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu setelah kita sudah melakukan pengamanan dan perlindungan pengetahuan, selanjutnya yang paling terpenting yaitu 7, pemantauan kinerja dan evaluasi. Jadi kita harus memantau kinerja sistem informasi manajemen secara teratur dan kita lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Dengan demikian, kita dapat terus mengembangkan dan meningkatkan efektivitas sistem informasi manajemen. Jadi, kita harus melakukan pemantauan secara rutin kepada sistem informasi yang sudah tersedia untuk bagaimana kita mengevaluasi area-area mana yang kurang untuk kemudian kita perbaiki. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu inovasi berkelanjutan. Kita tetap terbuka terhadap inovasi dan perubahan dalam teknologi dan praktik manajemen.
kita selalu mencari cara untuk meningkatkan sistem informasi manajemen agar tetap relevan dan efektif. Jadi inovasi dalam sebuah sistem informasi manajemen itu sangat penting untuk kita menyesuaikan dengan zaman atau menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem manajemen pengetahuan. Di sini ada 8 pilar yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sistem penyimpanan dan pencarian pengetahuan. Sistem ini dirancang untuk menyimpan dan mengorganisir pengetahuan dalam berbagai format, seperti dokumen, gambar, video, dan lain-lain. Biasanya dilengkapi dengan fitur pencarian yang kuat untuk memudahkan aksesibilitas. Selanjutnya yaitu 2. Sistem manajemen dokumen. Ini adalah jenis sistem yang fokus pada pengelolaan dokumen digital. Mereka memungkinkan penyimpanan, pencarian, dan kolaborasi dokumen antar pengguna. Yang ketiga yaitu sistem manajemen pengetahuan berbasis komunitas. Sistem ini memfasilitasi berbagai pengetahuan di antara anggota komunitas atau tim kerja. Mereka dapat berupa forum diskusi, wiki, atau platform kolaboratif lainnya. Selanjutnya itu 4. Sistem manajemen konten. Sistem ini dirancang untuk mengelola konten digital, termasuk dokumen, gambar, dan media lainnya. Mereka biasanya memiliki fitur versi kontrol, manajemen hak akses, dan alur kerja untuk pengelolaan konten yang efisien. Yang kelima itu sistem manajemen pengetahuan berbasis ontologi. Sistem ini menggunakan struktur ontologi atau sematik untuk mengorganisir dan menyajikan pengetahuan. Mereka membantu dan menemukan hubungan antara berbagai konsep dan entitas dalam pengetahuan yang disimpan. Yang keenam yaitu sistem manajemen pengetahuan berbasis AI. Sistem ini menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis, menyaring, dan mengekstrak pengetahuan dari berbagai sumber. Mereka juga dapat memberikan rekomendasi berdasarkan pola-pola yang teridentifikasi dalam pengetahuan yang ada. Nama AI ini sudah tidak lazim lagi kita dengar, sudah populer di kalangan sosial masyarakat kita. Selanjutnya itu bagaimana manajemen perusahaan secara luas. Yang pertama yaitu kebudayaan dan pengetahuan. Budaya organisasi yang mendorong kolaborasi, pembelajaran, dan berbagi pengetahuan adalah kunci dalam manajemen pengetahuan. Jadi budaya organisasi, kolaborasi itu adalah kunci dalam manajemen pengetahuan. Perusahaan harus mempromosikan nilai-nilai seperti rasa ingin tahu, pembelajaran berkelanjutan, dan kolaborasi antar tim. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur. Penetapan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pengelolaan pengetahuan adalah penting. Ini termasuk pembuatan pedoman tentang cara mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan pengetahuan, serta pemilihan sistem dan alat yang sesuai. Yang ketiga yaitu teknologi pengetahuan. Penggunaan teknologi seperti sistem manajemen pengetahuan, basis data pengetahuan, portal internet, dan alat kolaborasi online adalah penting dalam mendukung manajemen pengetahuan. Teknologi ini memfasilitasi penyimpanan akses dan berbagai pengetahuan di seluruh organisasi. Jadi teknologi adalah salah satu indikator yang paling terpenting dalam sebuah manajemen pengetahuan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Perusahaan harus memberikan pelatihan kepada karyawan tentang praktik manajemen pengetahuan dan cara menggunakan alat dan sistem terkait. Ini membantu dan meningkatkan literasi pengetahuan dan memastikan bahwa karyawan dapat menggunakan pengetahuan secara efektif dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya itu pengukuran kinerja pengetahuan. Penting untuk mengukur efektivitas program manajemen pengetahuan dan memantau kinerja pengetahuan organisasi secara berkala. Ini dapat melibatkan pengukuran seperti tingkat partisipasi dalam inisiatif pengetahuan, peningkatan produktivitas, atau kualitas solusi yang dihasilkan. Yang keenam yaitu kolaborasi antar departemen. Kolaborasi antar departemen dan tim yang berbeda adalah kunci dalam mempromosikan pertukaran pengetahuan yang lintas fungsional. Ini membantu dalam mengatasi hambatan departemen dan memastikan bahwa pengetahuan dapat mengalir bebas di seluruh organisasi. Jadi kolaborasi antar departemen adalah sangat penting dalam manajemen pengetahuan perusahaan. Yang ketujuh yaitu inovasi berbasis pengetahuan. Manajemen pengetahuan dapat menjadi pendorong utama inovasi dalam perusahaan. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada dan memungkinkan kolaborasi antar individu yang berbeda, perusahaan dapat menciptakan
lingkungan yang mendukung inovasi dan perubahan. Selanjutnya yaitu dimensi pengetahuan yang penting. Dalam dimensi pengetahuan yang paling terpenting atau paling dominan itu ada 4. Di antaranya yaitu data. Data ini merupakan bahan mentah yang diperlukan dalam pembentukan informasi dan pengetahuan dalam sistem informasi manajemen. Data harus dikelola dengan baik, termasuk dalam hal pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pengelompokan. Ini mencakup aspek-aspek seperti keakuratan, keandalan, dan relevansi data. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan dapat dimengerti. Dalam sistem informasi manajemen, informasi adalah inti dari apa yang disediakan oleh sistem tersebut. Penting untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dari data adalah akurat, relevan, dan dapat diakses dengan mudah. Jadi kalau tadi adalah data merupakan bahan mentah yang diperlukan dalam pembentukan informasi, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan dapat dimengerti. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah pemahaman yang dimiliki oleh individu atau organisasi berdasarkan pada informasi yang diterima. Jadi pengetahuan ini bergantung pada informasi yang diterima oleh seseorang, dipahami dan diinterpretasikan. Dalam sistem informasi manajemen, pengetahuan dapat diperoleh dari informasi yang disediakan oleh sistem serta dari pengalaman, keahlian, dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh karyawan. Penting untuk memfasilitasi pembentukan, penyimpanan, dan pertukaran pengetahuan di dalam organisasi. Yang keempat yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah penerapan pengetahuan dan pengalaman untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan efektif. Dalam sistem informasi manajemen, kebijaksanaan merupakan elemen penting dalam penggunaan pengetahuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan strategis, dan merencanakan tindakan di dalam organisasi. Hal ini melibatkan tidak hanya memiliki akses terhadap pengetahuan yang relevan, tetapi juga kemampuan untuk menerapkannya dengan tepat dalam konteks yang sesuai. Selanjutnya yaitu pembelajaran organisasional dan manajemen pengetahuan. Organisasi yang belajar akan menyesuaikan perilaku mereka dengan menciptakan proses bisnis baru dan mengubah pola pengambilan keputusan manajemen. Proses ini disebut pembelajaran organisasional. Organisasi yang responsif terhadap lingkungan mereka secara cepat akan bertahan lebih lama daripada yang tidak memiliki mekanisme pembelajaran yang efektif. Selanjutnya itu rantai nilai manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu penguasaan pengetahuan. Organisasi perlu pengetahuan melalui berbagai cara, tergantung pada jenis pengetahuan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu penyimpanan pengetahuan. Manajemen perlu mendukung pengembangan sistem penyimpanan pengetahuan, pengembangan skema yang konsisten di seluruh perusahaan, dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memperbaharui dan menyimpan dokumen yang benar. Sebagai contoh, penghargaan dapat diberikan kepada bagian penjualan yang memasukkan nama calon pelanggan ke dalam basis data perusahaan untuk digunakan oleh seluruh petugas penjualan. Yang ketiga yaitu penyebarluasan pengetahuan. Teknologi portal, surel, pesan instan, wiki, alat bantu sosial bisnis, dan mesin pencari telah ditambahkan pada pengetahuan yang ada dari alat bantu kolaborasi untuk berbagai kalender, data, dokumen, dan grafik. Yang keempat yaitu penerapan pengetahuan. Pengetahuan yang tidak dibagikan dan diterapkan dalam praktik bisnis tidak akan menambah nilai perusahaan. Untuk mengutamakan investasi, pengetahuan organisasional harus menjadi bagian sistematis dari pengambilan keputusan manajemen. Percuma kita sudah memiliki pengetahuan yang begitu banyak, yang begitu berlimpah, tapi kita tidak menerapkannya dalam praktis bisnis. Jadi penerapan pengetahuan itu sangat penting dalam praktis bisnis. Selanjutnya yaitu tipe manajemen pengetahuan. Setidaknya ada 3 tipe manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama yaitu sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan. Perusahaan akan berhadapan dengan setidaknya 3 jenis pengetahuan. Beberapa pengetahuan yang ada di dalam perusahaan dalam bentuk dokumen, teks, yang terstruktur, laporan, dan presentasi. Para pengambil keputusan juga memerlukan pengetahuan yang semi terstruktur seperti misalnya surel, pesan suara, pertukaran one obrolan, video, foto, brosur, atau postingan pada papan buletin. Yang kedua yaitu sistem manajemen konten perusahaan. Sistem manajemen konten perusahaan mengatur dan mengelola pengetahuan terstruktur dan semi terstruktur, termasuk dokumen formal, surat, pesan, memo, dan konten multimedia. Perusahaan menggunakan sistem ini untuk mengakses informasi eksternal, komunikasi internal, dan kolaborasi. Contohnya, Barrick Gold menggunakan alat bantu OpenText untuk mengelola pengetahuan perusahaan mereka, termasuk penyimpanan dokumen dan kolaborasi melalui jejaring sosial perusahaan. Yang ketiga itu sistem jaringan pengetahuan. Ini membahas mengenai permasalahan yang timbul ketika pengetahuan tepat dan tidak dalam bentuk dokumen digital. Sistem jaringan pengetahuan memberikan direktorik secara online dari para ahli korporat dan profil mereka, dengan perincian mengenai pengalaman kerja mereka, proyek publikasi, dan gelar pendidikan.
Yang selanjutnya itu pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan manajer yang bekerja dalam organisasi. Yang pertama itu menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam teknologi, sains, pemikiran sosial, dan seni. Yang kedua itu bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka, berbagai perubahan yang terjadi dan kesempatan yang muncul. Yang ketiga itu bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis dan mendukung proyek-proyek perubahan. Selanjutnya itu kebutuhan sistem kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan juga memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafis, alat bantu analisis, dan kemampuan komunikasi dan manajemen dokumen yang canggih. Sistem ini memerlukan kekuatan komputasi mendasar untuk menangani grafik-grafik yang rumit atau perhitungan yang kompleks yang dibutuhkan oleh pekerja pengetahuan, seperti peneliti ilmiah, perancang produk, dan analisis keuangan. Mungkin sekian dari saya, presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.